Assalamualaikum Lora Ismail rahimakumullah. Afwan Lora, seharusnya momen menunggu waktu debat jilid 2 ini panjenengan tidak mengganggu konsentrasi Kiai Imad. Biarkan beliau tenang mempersiapkan diri agar persoalan kisruh nasab ini cepat selesai. Kita semua para kaula alit di akar rumput sudah capek dengan hiruk pikuk semua ini. Habis sebagian waktu kita hanya buat nonton tontonan yang penuh kesia-siaan ini. Mohon dipending dulu nggih tulisan panjenengan di Facebook biar Ki Imad tidak repot jungkir balik mengkonternya. Semoga bisa dipahami. Inilah tulisan Lora Ismail di Facebooknya, ditulis sehari yang lalu. Masih banyak PR buat Kiai Imad sebelum maju ke diskusi nasab. Jawaban atas tulisan bantahan Kiai Imad. Pada tulisan sebelumnya saya sudah meletakkan disclaimer di akhir catatan. Disclaimer, catatan ini bukan bantahan lengkap atas tulisan terbaru Kiai Imad. Saya mulai menulis catatan ini dalam penerbangan Pangkalan Bun, Jakarta, Surabaya. Bantahan lengkapnya akan saya tulis di kesempatan yang lain. Tetapi ternyata Kiai Imad sudah gercep membuat tulisan balasan lain dalam situsnya berikut ini. Oke, pada catatan kali ini kita akan mengurangi banyak sekali bumbu. Kita akan fokus mempreteli cara berpikir dan berhujjah ala Kiai Imad yang tentunya menjadi PR besar bagi beliau sebelum pada akhirnya mau terjun untuk berdiskusi dengan siapapun, khususnya Rabithah Alawiyah yang selama ini ia tantang untuk berdiskusi 3 hari 3 malam. Dalam tulisan terbarunya beliau menuliskan, baik, pertama syuhroh. Syuhroh itu memang salah satu cara menetapkan nasab, baik nasab jauh maupun nasab dekat. Tetapi ia memiliki syarat utama yaitu adamul mu'arid, tidak ada dalil yang menentang. Itu ucapan Imam Syafi'i loh. Kalau ada mu'arid maka al-syuhrah wal istifadhah batal. Sudah paham belum? Baik, agar paham penulis kasih contoh. Si fulan mengangkat anak dari rumah sakit, lalu ketika pulang kampung ia mengaku anak itu anak kandungnya, maka syuhrahlah anak itu sebagai bin fulan itu. Jika ada orang kampung itu bersumpah mengisbat atas nama Allah bahwa anak itu adalah bin si fulan, maka ia tidak dianggap berdosa. Tetapi ketika datang bukti dari rumah sakit bahwa si anak itu bukan anak si fulan, tetapi hanya anak angkat, maka isbat tadi batal. Ubed sudah syuhrah hari ini sebagai anak Ahmad bin Isa, itu betul, minimal sebelum adanya tesis penulis. Tetapi kemudian datang mu'arid, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dari abad ke-6 Hijriah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya punya 3 anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Maka syuhrah hari ini otomatis batal, tidak bisa dipakai lagi, gitu Lora. Saya jawab, ini jawaban Lora Ismail. Syuhrah wal istifadhah adalah poin yang sejak dulu berusaha digempur sekuat tenaga oleh Kiai Imad. Sangat wajar sekali karena reputasi dan keviralan Ba'alawi sejak ratusan tahun yang lalu telah diakui oleh ulama-ulama sekaliber Syekh Murtadha Az-Zabidi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Sakhawi, bahkan para ulama pakar nasab yang dulu menjadi rujukan utama Kiai Imad seperti Sayyid Mahdi Roja'i, Syekh Khalil Ibrahim, dan Syekh Ibrahim Mansur Al-Hashimi. Kabar baiknya kali ini Kiai Imad telah mengakui bahwa syuhrah memang bisa mengisbat suatu nasab. Hanya saja beliau tetap ngotot mengatakan syuhrah atau reputasi Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi SAW tidak sah karena bertentangan dengan kitab Syajarah Mubarakah. Kelemahan berhujjah Kiai Imad sejak dulu adalah tidak punya kemampuan dalam menjami'kan, mengkompromikan data-data yang ada. Beliau dengan mudah kan menganulir sebuah data karena dinilai bertentangan dengan data yang lebih tua. Mari kita lihat data-data yang ada di lapangan secara garis besar. Al-Ubaidili 435 Hijriah wafatnya menyebut bahwa putra Ahmad bin Isa adalah 1, yaitu Muhammad. 2. Al-Umari wafat 475 Hijriah menyebut bahwa putra Ahmad bin Isa adalah 1, yaitu Muhammad. Al-Fakhrur Razi 606 Hijriah menyebut bahwa putra Ahmad bin Isa adalah 3, Muhammad, Ali, dan Husain. 4. Manuskrip Sanad At-Tirmidzi 589 Hijriah menyebut putra dari Ahmad bin Isa bernama Abdullah.
Nomor 5, Al-Janadi 732 Hijriah menyebut putra dari Ahmad bin Isa bernama Abdullah. Al-Khatib 855 Hijriah dan As-Sakhawi 902 Hijriah menyebut bahwa putra Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah. Siapapun yang pernah menggeluti ilmu nasab dan berpikir objektif pasti akan mengetahui bahwa secara metodologi ilmu nasab semua data-data itu sama sekali tidak bertentangan. Kitab-kitab nasab itu skalanya terbatas dan tidak menyeluruh, tidak muqayyad. Penulis kitab nasab hanya mengumpulkan dan menyampaikan informasi dan data yang sampai kepadanya saja. Jadi alih-alih dikatakan ada kontradiksi atau ta'arud, di situ justru ada penyempurnaan atau takamul. Informasi-informasi tersebut ibarat kepingan puzzle yang saling melengkapi satu sama lain, alih-alih saling menganulir dan menafikan. Kontradiksi yang sama sekali tidak bisa diterima oleh para ulama nasabah adalah yang berkaitan dengan teori dasar paten seperti bedanya sebuah jalur nasab. Ketika berdiskusi dengan Syekh Khalil Ibrahim, beliau mencontohkan masalah ini. Usul adalah sebuah informasi yang telah disepakati oleh para ulama nasab, misalnya bernasabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Bani Tamim bin Murrah. Maka andai kata ada kitab yang menyatakan bahwa beliau bernasab kepada Bani Tamim, kita tidak bisa membenarkannya. Teori dasar ilmu nasab yang selama ini ditabrak oleh Kiai Imad adalah tidak disebutnya suatu nama dalam sebuah kitab tertentu bukan berarti menafikan. Kaidah ini disebutkan dalam kitab Muqaddimat Ilmil Ansab yang sering dijadikan hujjah oleh Kiai Imad selama ini. Apa yang ditetapkan oleh kitab-kitab nasab kuno adalah hujjah yang bisa kita amalkan. Sedangkan yang belum ditetapkan atau disebutkan maka kita melihat qoro'in, data-data lain, dan tidak adanya penyebutan bukan berarti menafikan, karena tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Kiai Imad selama ini menolak semua data-data nasab dan sejarah tentang Ba'alawi hanya karena satu hal. Semua itu beliau anggap bertentangan dengan informasi dari kitab Syajarah Mubarakah. Seakan-akan itu adalah informasi sakral yang sudah final dan menutup kemungkinan yang lain. Imam Fakhrul Razi menyebut anak Ahmad bin Isa ada 3, nggak ada Ubaidillah di situ, dan itu pakai jumlah ismiyah, berarti udah jelas dan pasti nggak ada anak yang lain. Dari dulu yang diulang-ulang ya keterangan tentang kaidah jumlah ismiyah itu aja, nggak ada yang lain. Bahkan dalam tulisan terbarunya beliau masih mengandalkan kaidah ini. Kata Ra Ismail, kitab Syajarah Al-Mubarakah tidak membatasi anak Ahmad hanya 3, maka masih ada kesempatan Ubaid masuk sebagai anak Ahmad. Hehehe, ternyata masih sekelas Ustadz Idrus Romli dan Dekwafi. Ilmu nasab itu punya kaidah, Ra. Salah satu kaidahnya, jika menggunakan jumlah ismiyah maka itu artinya hasr, membatasi. Kaidah itu salah satunya disebutkan oleh Syekh Mahdi Rojai dalam kitabnya Al-Mu'qibun. Itu bukan ucapan Syekh Mahdi Rojai loh. Ia hanya mengutip ulama-ulama nasab sebelumnya. Hanya saja ia tidak mengatakan mengutip dari mana. Jadi jangan ditanya kepada Syekh Mahdi Rojai lagi apakah ia setuju atau tidak dengan kaidah itu. Ia hanya mengutip. Itu kaidah ahli nasab yang masyhur. Umur kaidah itu minimal sudah 600 tahun. Kalau pengen tahu benarkah ada ulama masa lalu yang mengatakan kaidah seperti itu, saya akan tunjukkan, Ra. Silahkan buka kitab Umdatul Thalib Al-Kubra karya Ibnu Inabah yang wafat tahun 828 Hijriah halaman 340. Ibnu Inabah mengatakan kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah kan pakai jumlah ismiyah. Fa'aqibuhu min thalathati banin. Keturunannya dari 3 anak laki-laki. Ahmad bin Isa punya keturunan hanya dari 3 anak laki-laki, Muhammad, Ali, dan Husain. Kalau hari ini ada yang mengaku keturunan Ahmad bin Isa selain dari 3 anak itu, maka tertolak, Lora. Oke, mudah-mudahan Lora sekarang sudah paham. Tidak usah pula Lora mengirim pesan melalui WA kepada Ibnu Inabah dan menanyakan apakah yang dimaksud dalam kitabnya sama seperti pemahaman saya. Tidak usah. Kenapa? Karena di alam barzah sepertinya sekarang sedang tidak ada sinyal. Saya jawab, ini adalah jawaban Lora Ismail. Sudah saya katakan bahwa kaidah itu tidak bersifat paten dan final. Ada banyak sekali contoh yang terkecualikan. Tidak sulit meruntuhkan pengayalan Kiai Imad terkait kaidah ini. Di halaman yang sama, di paragraf selanjutnya di dalam kitab Syajarah Mubarakah, Imam Fakhrul Razi menuliskan, adapun Muhammad bin Ahmad bin Isa
maka anaknya satu laki-laki yaitu Ali, sedangkan Ali juga mempunyai anak satu laki-laki yaitu Husain. Jika kita terapkan kaidah andalan Kiai Imad, maka Muhammad ini mustahil mempunyai anak selain Ali. Karena kata Kiai Imad, kalau pakai redaksi aqibuhu min jumlah ismiyah, maka berarti anaknya ya cuma itu saja, nggak ada yang lain. Tetapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Kitab nasab yang lebih tua dari Syajarah Mubarakah yaitu Muntaqilat Thalibiyah karangan Ibnu Toba 500 Hijriah justru mengatakan bahwa Muhammad mempunyai anak selain Ali, yaitu Muhammad dan Husain. Di Kutarai terdapat Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi. Ia memiliki anak Muhammad Ali dan Husain. Muntaqilat Thalibiyah halaman 160. Al-Umari dalam kitabnya Al-Majdi juga mengatakan bahwa Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa juga punya anak bernama Muhammad, padahal kitab Syajarah Mubarakah hanya menyebut satu anak Ali bernama Husain saja. Dan yang menarik adalah tanggapan Lora Ismail ketika Kiai Ahmad menyatakan ternyata Lora Ismail hanya sekelas Ustadz Idrus dan Dik Wafi. Maka saya katakan, ini jawaban Lora Ismail, mungkin terlalu tinggi menyamakan saya dengan orang sekelas beliau-beliau Kiai, tapi jika pemain baru sekelas saya sudah cukup membuat emosi, panik, dan kelabakan, maka itu bukan berarti saya hebat. Tapi ternyata lawan saya ternyata tidak setangguh yang selama ini diiklankan dan digembar-gemborkan. Berikutnya adalah harapan Lora Ismail tentang debat nasab. Terkait wacana diskusi itu sendiri, meskipun bukan pendukung Kiai Imad dan juga bukan bagian dari Rabithah Alawiyah, sebagai orang yang mengamati dan terjun langsung dalam diskusi nasab selama ini, saya berharap diskusi itu bisa terjadi. Diskusi yang terhormat, ilmiah dan elegan di tempat yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, dalam suasana yang aman, terbuka, santai, dan kondusif. Jika memang menginginkan sebuah diskusi, kedua pihak seharusnya bisa bersikap adil dan objektif dengan tidak mengajukan syarat yang sulit dipenuhi oleh pihak yang lain. Libatkan sosok-sosok yang kredibel dan ilmiah saja. Kalau perlu, libatkan juga para pakar nasab nasional dan internasional sebagai perumusnya. Hingga pada akhirnya tak ada lagi framing siapa yang paling berani dan siapa yang takut untuk berdiskusi. Dan jika diskusi itu benar terlaksana, saya insya Allah akan bersemangat sekali untuk hadir. Bahkan andai ada tiket masuknya sekalipun, selain untuk menyimak dan menimba ilmu, saya juga penasaran seluar biasa apa diskusi ilmiah dari seorang kiai yang gagahnya mengaku siap berdebat dengan seluruh ulama nasab manapun di seluruh dunia untuk mempertahankan tesisnya yang fenomenal itu. Kita semua berharap diskusi jilid 2 ini bisa terlaksana setelah yang pertama dulu gagal total karena tidak dihadiri oleh Kiai Imaduddin. Ismail Amin Khalil, Jakarta, 26 Agustus tahun 2024.